Oke guys, kalau lu mau kaya, lu harus nonton video ini. Di sini kaya yang gue maksud adalah kekayaan finansial, masalah uang, gimana caranya kita punya puluhan miliar dan kita bisa mempertahankan uang itu. Dan ya di sini kita bakal bedah key takeaway gue dari buku The Psychology of Money. Tapi di sini gue bakal ambil inti-inti key takeaway berdasarkan versi gue. Jadi nggak berdasarkan chapter by chapter, tapi menurut gue apa sih key message atau inti-intinya yang bisa diambil buat kalian. Realitanya kalau kita ngomongin tentang kekayaan finansial, percaya atau enggak, di buku ini dikutip 99% kemungkinan kita bisa kaya dan stay kaya adalah behavior kita. Gimana kita punya perilaku dan relationship kita terhadap uang itu jauh lebih penting dibanding angka, perhitungan, dan lain-lainnya. Gue akan bagi bagian ini ke 5 bagian, dan bagian kelima menurut gue salah satu yang paling penting yang semua orang tuh gue rasa belum bisa belajar. Tapi kita bakal mulai dari bagian pertama. No one is crazy. Gak ada di dunia ini sebenarnya yang kita bilang sebagai gila lu soal masalah peruangan. Ngapain lu berjudi, ngapain lu apa. Pertama yang kita harus ngerti, uang dan perilaku manusia terhadap uang itu sangat dipengaruhi dari gimana dia dibesarkan. Dari life experience, dari pengalaman hidup, dari dididik orang tua, dari pertemanan, dan lain-lainnya. Di buku ini dia cerita, ada orang main loteri, terus kayak, lu ngapain beli lotre? Kemungkinan lu menang tuh kecil banget. Tapi ada studi yang menunjukkan bahwa orang-orang yang punya income di level kecil itu, di kepala mereka make sense, gue beli lotre, gue nggak rugi juga dan gue bisa berkesempatan dapat uang gitu. Realitanya kalau misalnya Jeff Bezos, Bill Gates, mereka ditaruh di posisi yang ekonomi rendah, atau misalnya mereka nggak terpapar informasi atau pendidikan, kemungkinan besar mereka bakal tetap beli lotre juga. Jadi kita KW1 tuh kita nggak boleh ngejudge siapapun di dunia ini tentang keputusan keuangan mereka. Misalnya mereka habisin uang buat clubbing dan lain-lain. Yang kita harus ngerti, setiap orang punya pandangan yang berbeda. Permainan mereka terhadap uang sama permainan kita terhadap uang itu completely different game. Dan sebenarnya sama halnya, kalau orang bilang semua orang bisa jadi billionaire, miliarder dalam US Amerika ya, menurut gue statement itu bullshit. Karena sampai sekarang cuma ada hampir 3.000 miliarder di dunia dibanding populasi dunia yang 8 miliar orang. Itu kurang dari 0,001%. Kita nggak bisa samain kesuksesan kita dengan orang lain, kita nggak bisa samain experience kita. Jadi intinya apa? Intinya kenali diri sendiri. Kalau misalnya kita pengen punya relasi terhadap uang yang bagus, kita harus kenali gimana kita digedein. Apakah kita tipe yang, oh kita takut-takutan, apa kita tipe yang dari kecil diajarin untuk selalu jaga-jaga. Harus kenali diri sendiri. Dan nggak bisa dibanding sama orang lain. Kalau orang lain bilang, saran lu taruh di sini, uangnya mending gimana? Belum tentu bisa sama untuk kalian. Dan kalau mau kaya, mau bener-bener kaya, harus ngelewatin step satu ini. Nah, poin kedua key takeaway-nya adalah hoki. Yes, hoki kalau di buku ini di acknowledge bahwa di dunia itu ada namanya hoki. Kenapa orang kaya di dunia bisa kaya? Karena ada faktor hoki, dan kita nggak boleh pungkirin itu. Resiko dan hoki itu selalu ada, dan setiap orang beda-beda. Terserahlah kita mau ngomong privilege dan lain-lain. Tapi hokinya tuh apa? Hoki kalau di definisi gua itu persiapan ketemu dengan kesempatan. Kalau persiapannya orang-orang yang privilege kayak misalnya Bill Gates nih, dia keluarganya kaya emang dari langit uangnya gitu. Pasti keluarganya kerja keras. Jadi persiapannya turun ke Bill Gates, dan ada kesempatan Bill Gates bisa disekolahin di sekolah yang computer science. Dan di saat itu cuma 1 dari 1 juta siswa yang bisa belajar bidang itu. Dapatlah kesempatannya Bill Gates, akhirnya dia bisa ambil momentumnya, komputer lagi naik-naiknya, akhirnya dia bisa create Microsoft. And yes, itu hokinya dia. Dan setiap orang tuh sebenarnya punya timingnya beda-beda ya. Misalnya kayak Jeff Bezos, misalnya kayak Elon Musk, misalnya kayak Warren Buffett. Kita nggak bisa samain kayak gue umur 25, dia umur 30, dia umur 35, tapi udah apa. Balik lagi, harus ada hokinya masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan peluang itu muncul di saat yang kita mau. Tapi peluang itu kadang muncul di tempat yang kita nggak expect. Untuk perihal mengambil peluang itu dan menjadi itu jadi kekayaan, kita harus siap dan ya be aware bahwa kita nggak boleh menyalahkan keadaan kalau misalnya waktu kita tuh belum di saatnya. Yang gue bingung, kalau misalnya gue bilang, lu mau nggak jadi kayak orang terkaya di dunia gitu, keberapa? Lu mau nggak jadi Warren Buffett? Semua orang bilang, mau gitu. Tapi lu mau nggak sabar konsisten sampai lu umur 50? Nah, ayo, nggak semua orang mau loh jawab kayak gitu. Maunya gue pengen kaya cepat dan lain-lain. Itulah kayak yang bikin orang harusnya dia bisa kaya, tapi akhirnya dia nggak kaya karena relasi sama ekspektasi dia terhadap peluang, timing, dan hoki itu terlalu ngaco. Ngomong-ngomong tentang Warren Buffett, ini poin ketiga, yaitu compounding. Bagi orang yang sering baca-baca tentang atau belajar tentang investasi, pasti tahu compounding ini adalah itu keajaiban dunia yang keren banget.
Banyak orang ngerasa kayak membangun kekayaan itu kita harus cari satu gold mine yang gede banget, yaitu ya udah kita miskin, boom, tiba-tiba kita ketemu suatu kesempatan yang bikin kita gede banget. Kenyataannya nggak kayak gitu. Pas Bill Gates disekolahin, dia nggak tiba-tiba kayak boom gede banget. Dia bangun Microsoft itu berapa tahun, sampai akhirnya dia sampai ke network tertentu, sampai jadi orang terkaya, dia butuh itu berapa tahun. Setiap orang compoundingnya beda-beda.